Apa tandanya ibadah saya diterima oleh Allah? Jawabannya, kalau kamu melakukan ibadah itu terasa berat, itu tandanya ibadahmu tidak ada nilai di sisi Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tandanya kamu mendapat ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali, kamu dapat melihat dunia ini terasa murah. Dapat melihat dunia ini murah. Kalau murah artinya apa? Tidak ada harganya, kurang nilainya. Kalau sudah dapat kita melihat kurang harganya, kurang nilainya, maka kita tidak lagi tergila-gila mengejar dunia ini. Kalau dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, tidak masalah. Tanda-tanda orang yang sudah mendapat ma'rifat yang besar di dalam hatinya itu Allah, tidak ada yang lain. Yang dia kejar itu Allah, yang dia cari itu Allah. Tidak ada yang lain. Yang lain ini hanya sekedar saja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Abuya, guru kita bersama, serta yang ini. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan, Allah berikan panjang umur, dan Allah sampaikan cita-citanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti jalannya. Yang kita muliakan, kita hormati, hadir bersama kita dan guru-guru kita, ada Habib Bukhari, guru besar pesantren Lamno, luar biasa. Juga hadir ada Habib Mir, Montali, luar biasa. Beliau juga guru besar di pesantren Lamno juga. Jadi abang yang terakhir, beliau Tuhan juga belum kecil. Ada Abuya itu betul, karena kahro. Jadi terakhir jadi ada Abuya banyak di Lamno, dan hanya di Lamno ini. Dan juga yang kita hormati, kita muliakan, ada Abi di Gunung Hakikat. Luar biasa, beliau sudah ada 7 laki-laki, perempuan. Juga kita hormati, ada sesepuh kita, Bapak Ilyas, luar biasa, koordinator. Bapak Ilyas, koordinator lapangan, komandan
lumayan. Minta lapangan Bandar Aceh besar. Juga kita hormati ada Tengku Agus bersama dengan ajudannya Tengku Andrea, koordinator Utara Timur, luar biasa. Kalau dipegang, panas dia tapi getah itu, dengan itu getah. Yang ni Andrea, Nona kon getah, masuk na. Kan istimewa wali Lam Gelempang, di Lam Gelempang luar biasa. Jadi bukan dia Abi Junaidi, hanape dulu kamu yang lepeng hana ni. Jadi kalian jadi yang peng hana, mungkin banci, akan dia tu. Berarti lepeng. Ada posko. Dan kuno bukan lagi ya, memang tahu ya. Yang menumpang ya, lebih menumpang ya, yang luar biasa. Wali lagi pak, orang yang ikhlas. Bersama dengan Ketua Ratib Lam Gelempang, Bapak Elias juga Bapak Elias juga. Mudah-mudahan istiqamah Pak. Tadi itu yang sama. Boleh pilih? Oh kan, tidak lulus. Ini baru 1 tahun yang kita dan goyang-goyang. Ini kami betul dan istimewa juga hadir ada wali kawin. Luar biasa beliau. Jemaah wali buat yang besar tapi wali juga berleceh ketua bisnes dulu. Mereka maaf sejak kali yang ada rujuk bisnes. Makan nampak wali yang lupa. Istimewa semuanya wakil khusus masyarakat Lam Gelempang, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada malam ini bersilaturahmi sebenarnya oleh kerja gede undangan vitamin dan benar meriah. Jadi karena KPC ada lewat Banda Aceh, silaturahmi dengan kawan-kawan. Sebenarnya undangan walidnya ada di Aceh Tamin, di Bandar Khalifah, dan ada undangan di Benar Meriah. Lewat dan duduk atas silaturahmi, dan silaturahmi itu penting. Sehingga Nabi juga berpesan kepada kita bahwa ada pahala yang sangat besar yang tidak bisa digambarkan besar ukurannya itu sebesar apa. Tapi itu adalah pahala yang besar di sisi Allah. Salah satunya adalah kita bisa bersilaturahmi. Terlebih-lebih dengan orang yang benci kepada kita. Jadi kita mau bersilaturahmi, itu mendapatkan pahala yang paling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Ketua Ratib.
Dan juga tadi Bapak Ilyas sesepuh kita juga menyampaikan agak kendur. Begitu Pak ya, kendur. Ini jawabannya adalah karena kendurnya silaturahmi. Jadi bagaimana kita bisa maju kalau orang-orang ahli dunia mengatakan majunya kita itu dengan dua perkara. Dan terkadang-kadang iya seperti itu. Yang pertama, komunikasi lancar. Yang kedua, transportasi lancar. Maka transportasi lancarnya itulah silaturahmi. Jadi dilakukan haji, nah istilah jago kandang. Jadi tanya udah jago kandang. Dan jago kandang gampung mendang ya. Tidak gampung kok kahana. Yang jago kandang. Yang main bola ditanding di kampung ini menang. Tidak gampung kok kakak. Jadi baik lagi. Jadi kenapa kita ini menurun? Ini karena kurangnya silaturahmi. Kalau bisa kita di Banda Aceh dan juga dulu pernah sampaikan berapa tahun yang lalu dibuat jadwal juga. Malam minggu gunung hakikat jadi gitu ya. Malam Senin Sirayam jadi gitu ya. Malam Selasa jadi montasi jadi gitu ya. Malam Rabu posko lamatu jadi gitu. Malam Jumat posko lamatu lagi yang kira-kira. Jadi kalau kita mau silaturahmi, maka kita ini kuat. Yang untuk apa? Buhu de rame juga gimana? Buhu de rame juga de mempekak nanti balik. Yang bertuah lagi. Di buhu dayonya de rame. Juga de mempekak. Jadi menyuhana mempekak, hana kami, maka hana buhu dan hana tegak. Jadi artinya bagaimana itu kita bangun? Maka yang pertama sekali kita bangunlah silaturahmi. Digogo tajak cingkidi, belum lagi kan? Digogo tajak cingkidi, sekolah batu. Digogo tajak cingkidi musiraya. Digogo tajak semua baik di kampung saya. Jadi menyudah tim lagian, maka insya Allah kita ini kuat. Jadi punya putus silaturahmi. Ada habis tak kitab tak ber, ada habis tak makalah Abu ya ada baca, juga tidak bermakna. Juga tidak bermakna. Jadi harus kita bangun silaturahmi dan juga yo lagi mengalir. Mengalir, ada cewek mengalir. Pesta, lagi pesta. Tayo handam daya pesta ko yang tampreng betul pesta yang mau tayo ada kasih lemo lego kok hanya bukan karena tayo handam daya pesta ko wakna kejadian yang kalah rumah orang kaya isi kebun lego tapi orang tak kalau orang dua puluh orang yang akibat karena silaturahmi. Kalau rumah orang kasih, hana isi kubur, hana isi rumah. Jadi kami subur teman-teman. Tapi orang jangan hasil juga yang dung kami. Itu karena silaturahmi. Jadi silaturahmi ini harus kita paham. Ini untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kamu menghadapi gendo-gendonya, salah satunya adalah kita bangun silaturahmi. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, kita berbahagia sekali dan ini menjadi nikmat yang paling besar. Yang pertama sekali nikmat yang paling besar adalah
nikmat yang paling besarnya Mbak Tayo dua. Yang pertama, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Dan nikmat yang paling besar lagi yang kedua, Allah jadikan kita termasuk di dalam golongan murid-murid. Sebab kenapa saya katakan seperti itu? Karena pribadi kami juga sudah jauh berjalan. Sudah jauh berjalan, apalagi kalau di Aceh, hampir seluruh Aceh sudah tak pernah kami melihat. Begitu juga di Jawa, begitu juga di luar negeri. Banyak orang-orang besar sudah kita temui. Banyak tokoh-tokoh sedang kita temui, banyak orang-orang hebat yang sedang kita temui, tapi berbeda dengan kita bertemu dengan Abuya. Kenapa demikian? Karena Abuya betul-betul membimbing kita, bahkan bukan hanya membimbing, tapi menuntut. Bahkan bukan hanya menuntut, gemat Pak Jaro yang bahasa Aceh. Dulu pernah Kiai katakan, apa bedanya guru-guru yang lain dengan Abuya? Yang ini pengakuan Kiai. Jadi kemarin juga Walid, sekitar 1 bulan yang lalu juga Anda ke Jakarta, sempat juga silaturahmi dengan Kiai. Jadi kata Kiai, Walid, saya saja masih berguru sama Abuya. Walaupun orang mengatakan saya sudah layak jadi musik dan sudah bisa membai'ah orang lain, tapi saya merasa kecil di hadapan Abuya. Lalu beliau mengatakan, bedanya Abuya dengan guru-guru yang lain, ibaratnya kita jatuh ke dalam sumur. Kalau kita jatuh ke dalam sumur, bertemu dengan guru yang lain hanya kasih tangga. Gejoknya mirip gerau. Tapi Abuya tidak demikian. Lalu gejok tangga, gemat lambat jawabnya. Yang menurut pandangan Kiai Zaid Zarnuji. Beliau adalah seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Beliau di Bogor. Ini pengakuan beliau. Bukan kita mengesampingkan guru-guru yang lain, tidak. Guru yang lain juga membantu kita. Guru yang lain juga membimbing kita. Tapi bedanya, kalau guru yang lain membimbing kita, ibaratnya kita jatuh ke dalam sumur, guru-guru yang lain ini hanya memberi tangga. Wahai muridku, ini tangga. Naiklah kamu ke atas. Disuruh naiknya kita sendiri. Tapi berbeda dengan Abuya, setelah Abuya berikan tangga kepada kita, lalu Abuya pegang tangan kita, dibimbing dan ditarik agar kita bisa naik ke atas. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Lalu kenapa kita kurang bisa merasakan? Ini minta maaf Pak Ilyas. Tapi saya yakin sebenarnya ini pertanyaannya bukan untuk beliau, pertanyaannya untuk kami. Kalau beliau boleh yakin, beliau sudah mahir ini merasakan bagaimana. Cuma beliau pertanyaannya untuk dayo-dayo. Untuk dayo-dayo. Ya kayaknya anak dayo. Ya dayo-dayo aja. Jadi dayo-dayo pekan, kenapa kita kurang bisa merasakan?
Karena yakin kita itu tidak penuh. Sekarang kita lihat di media sosial, ada seorang anak kecil berdiri di atas dinding, ukuran 3 meter. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun berdiri di atas dinding, ukuran 3 meter. Lalu seorang ayah berdiri di bawah. Ayo anakku loncat ke sini. Seorang anak kecil 3 tahun, 4 tahun berani loncat dari ketinggian karena dia yakin ada ayahnya yang membantu di bawah. Begitulah kita. Kenapa kita tidak berani? Karena kita tidak yakin. Jadi pada saat kita kurang yakin, maka pada saat itulah rasa itu juga berkurang. Kita boleh duduk pada tempat yang sama. Kita boleh berguru pada guru yang sama. Kita boleh mendengar pelajaran yang sama, tapi rasa berbeda. Kenapa? Karena berbeda yakin. Ada yakinnya 20%, ada yakinnya 25%, ada yakinnya 40%, ada yakinnya 60%, ada yakinnya 80%, ada yakinnya 100%. Jadi rasa itu berbeda-beda. Jadi ada ketua yang anak kenal menentangkan tempat yang besar. Ini yang bengeng, awia bengeng, tengok. Ya. Lalu ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi kenapa rasa ini kurang? Karena yakin itu berbeda. Yohana kapan? Tayo duduk di tempat yang sama. Kita duduk di tempat yang sama, berguru pada guru yang sama, mendengar pelajaran-pelajaran yang sama, tapi rasa itu berbeda. Kenapa berbeda rasa? Karena berbeda yakin. Sama seperti seorang murid pernah lapor. Kira-kira dia menyampaikan begini, Tuan guru saya juga rabitah, tapi kenapa nggak ada rasa? Kurang efek rabitahnya. Jadi yang lain bilang, saya cukup dengan rabitah. Jadi ini rabitah, tapi tidak sama. Ibarat seperti lampu. Ada lampu itu 100 watt, ada 80 watt, dan 60 watt. Semuanya bercahaya, tapi cahaya itu berbeda-beda. Jadi maka di sini kita perlu juga muhasabah. Jadi muhasabah antara lain di sini ada 3 muhasabah. Abu yang katakan tadi. Yang pertama kita harus muhasabah antara dosa dengan nikmat. Muhasabah antara dosa dengan nikmat. Kita malu kepada Allah. Alangkah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi semakin banyak nikmat Allah berikan, kenapa kita semakin banyak melakukan dosa? Kita tidak melihat orang lain, kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri, begitu banyak nikmat Allah berikan. Baik nikmat itu ada nikmat muntasir, ada nikmat munfasil, ada nikmat ijaz, ada nikmat indah. Ada nikmat pada tubuh kita, dan nikmat yang terpisah. Jangankan nikmat yang di luar, pada tubuh kita sendiri, nikmat Allah yang Allah berikan saja pada tubuh kita, yang lengkek pada tubuh kita saja, tidak mampu kita hitung nikmat Allah. Apalagi nikmat yang lain. Maka di sini perlu muhasabah. Jadi termasuk ini di sini Abuya menuliskan dalam konsep singkat-singkat. Sebenarnya muhasabah itu sampai kepada yakin kita
kepada Allah perlu muhasabah. Iman kita kepada Allah perlu muhasabah. Amal kita kepada Allah perlu muhasabah. Hadap hati kita kepada Allah perlu muhasabah. Yakin kita kepada Nabi perlu muhasabah. Yakin kita kepada guru perlu muhasabah. Khidmat kita kepada Allah perlu muhasabah. Khidmat kita kepada guru perlu muhasabah. Ini banyak kita berguru ini waktu terjepit. Di kamar kakak mau rabita. Di Melabu Islam boleh sampaikan. Islam namanya sampaikan. Sampaikan lewatnya bahwa kamu ini petani mana? Mudah-mudahan panen bertemui dia tidak terkait. Dan dia balik dengan boleh kapal kamu. Ya sudah boleh jauh. Yang kau ada semula mulanya. Tapi dia kemukuh sana. Dia kemukuh ada telepon lah dia kan. TWA level lah. Yang mana telepon je tengkuan dia. Dengan dia. Kemudian dia semula mangat telepon, dia kemukuh. Mangat je. Yang mana dia tinggal boleh ada anak punya tahu mana kita aja kan. Jadi kita ini kadang-kadang bohong. Terkadang-kadang kita ini palsu. Mana palsu? Kita berguru, guru itu untuk kita. Ini kesalahan yang besar. Sebenarnya kita berguru yang benar, kita ini untuk guru. Itu yang benar. Jadi dijelaskan juga di dalam kitab Tuhfatul Mursalah. Apa bedanya ibadahnya ahli syariat dengan ibadahnya ahli ma'rifat? Apa bedanya ibadahnya ahli syariat dengan ibadahnya ahli hakikat? Ibadahnya orang-orang syariat itu kapan? Ibadahnya orang-orang ma'rifat itu basah. Atau dalam bahasa yang lain, ibadahnya orang-orang syariat itu berat. Ibadahnya orang-orang ma'rifat itu ringan. Lalu kalau kita ada bertanya, boleh apa tandanya ibadah saya diterima oleh Allah? Jawabannya, kalau kamu melakukan ibadah itu terasa berat, itu tandanya ibadahmu tidak ada nilai di sisi Allah. Tapi apabila kita melakukan ibadah yang terasa ringan, ya semayang, udah. Ya masjid, udah. Ya udah. Udah medu, udah kasut, alhamdulillah. Hana udah medu, udah kasut, hana masalah. Hana yang terhormat, jadi hana yang terhormat, hana masalah. Yang itu masalah. Dek hana yang terhormat belum. Nanti kau ada ya. Hana yang mulia belum. Kau ada ya. Kalau kita masih seperti itu, kalau kita mengatakan diri kita ahli tasawuf, bohong. Orang tasawuf tidak seperti itu. Orang tasawuf itu dimuliakan, tidak dimuliakan, dihormati, tidak dihormati, disanjung, tidak disanjung, sama baginya. Baru namanya dia itu ahli tasawuf. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tandanya kamu mendapat ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali, kamu dapat melihat dunia ini terasa murah. Dapat melihat dunia ini murah. Kalau murah artinya apa? Tidak ada harganya, kurang nilainya. Kalau sudah dapat kita melihat kurang harganya, kurang nilainya,
maka kita tidak lagi tergila-gila mengejar dunia ini. Kalau dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, tidak masalah. Cuman jangan kamu katakan, kalau yang kaya menjawabannya dapat tinggi kayak seperti ahli tasawuf. Ya mengendong-endong, bukan ahli tasawuf. Dia menyunan tungku yang berangnya, macam hukum tasawuf. Nah, sebahagian tungku sampaikan dengan yang paling dapat tinggi zuhud dan kaki kaya. Ini juga keliru. Nabi Sulaiman kaya, tapi zuhud. Utsman bin Affan kaya, tapi zuhud. Ibnu Arabi kaya, tapi zuhud. Yang lebih paling al-ghazin cinta dunia loh. Yang kaya sombong, yang biasa al-ghazin cinta dunia sombong loh. Nah, jadi makanya zuhud itu bukan pada harta, zuhud itu bukan pada tangan, zuhud itu di sini. Abuya sering katakan kepada kita, dunia ini boleh banyak, tapi jangan sekali-kali kita mencintai dunia. Yo, ini untuk tes ada yo. Langkah orang mayo ada tes. Cuman jangan tes nih. Diikut protokol yang mulia bulan terhormat bulan karena ruh dan bayarnya. Namun dia itu berarti saya kita ataupun dia bagi-bagi punya bahasa balung jadi kalau kena istilah zaman ni bagi-bagi tanya. Di bulan sungai, bulan sungai. Tayo hana mudeme, namuti. Mungkin tayo hana mudeme lalu tayo merasa tersinggung. Ada dari dunia. Hanya dunia ukuran. Untuk datupul tanya inyo kilo ada yang baru. Ada yang baru. Tayo cinta dunia atau tidak? Kita pegang belum hanya cinta dunia. Kita pegang mudah. Tapi tak tes adanya. Kita pegang-pegang bentang bisa Allah nak cinta dunia lah. Kita pegang-pegang lagi yang mudah. Tapi bahana yang terhormat kamu ni. Bahana yang terhormat kamu ni. Bantu kau pergi jatah bulan jadi pergi jatah haji pergi jatah. Tayo hana pergi jatah kamu ni. Adik saya cinta dunia. Jadi makanya kita tahu ini dengan tauhid tasawuf. Punya hana-hana. Teringat kami nasihat Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Rusaknya rakyat karena rusaknya umara. Rusaknya umara karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena cinta dunia. Itu kata Imam Al-Ghazali. Merubah-rubah pangkat, merubah-rubah jatah, merubah-rubah wilayah. Rusak rakyat karena rusak pejabat. Rusak pejabat karena rusak ulama. Rusak ulama karena cinta pangkat, cinta uang, cinta kehormatan dan lain sebagainya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bukan tidak boleh punya pangkat, boleh. Yang tidak boleh itu cinta. Munyo betume, alhamdulillah. Hana betume, hana masalah. Jadi, maka pada saat itu tumbuhlah rasa. Tumbuhlah rasa. Jadi Abuya sering berdoa begini. Allahumma ja'al lisanana rataban bi dzikrika wa qalbana mamlu'an bi ma'rifatika wa abdanana hayyinan wa layyinan bi ta'atik.
Ya Allah, penuhkanlah dada kami ini, penuhkanlah hati kami ini dengan nur ma'rifat. Apa itu nur ma'rifat? Apa itu ma'rifat? Tanda-tanda orang yang sudah mendapat ma'rifat yang besar di dalam hatinya itu Allah, tidak ada yang lain. Yang dia kejar itu Allah, yang dia cari itu Allah. Tidak ada yang lain. Yang lain ini hanya sekedar saja. Maka orang-orang tasawuf mengatakan, alangkah mulianya orang-orang bodoh mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ilmu. Alangkah mulianya orang-orang yang berilmu mengorbankan ilmunya untuk mendapatkan harta. Ini mudah-mudahan kita selamat dari penyakit yang seperti ini dengan tauhid tasawuf. Mulia orang bangai, ibu abeng peng untuk mendeme ilmu. Tapi alangkah hinanya orang Malik dikorbankan ilmunya untuk mendeme. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka terasa kecil kita. Merasa tidak ada apa-apanya dengan begitu luas nikmat yang Allah berikan. Tayo ini ada mati, hana so yang sedih Bapak Ibu. Ada udip dan tayo hana so yang galak. Mati tayo hana so yang sedih. Boleh sedih ke indang hana tayo. Biasanya hana so yang sedih. Kamu makan mati itu makan kan. Udip ke tayo apa hana so yang galak. Yang galak boleh indang hana tayo. Boleh juga hana galak. Maka kita ini terlalu kecil di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, terlalu kecil kita di hadapan Nabi. Jangankan di hadapan Nabi, terlalu kecil kita ini di hadapan para sahabat. Jangankan di depan para sahabat, kita terlalu kecil di depannya ulama-ulama sufi. Kita pegang Allahnya laut, Nabi itu satu tetes. Kita pegang Nabi yang laut, sahabatnya satu tetes. Kita pegang sahabatnya laut, ulama sufinya satu tetes. Kita pegang ulama sufinya laut, ulama-ulama bahirnya hanya satu tetes. Begitu luasnya ilmu Allah. Begitu ulama sufi. At-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah itu sebanyak nafas makhluk. Bukan sebanyak nafas satu orang kita. Nafas satu orang kita saja tidak mampu kita hitung. Apalagi nafasnya seluruh makhluk. Begitulah luasnya jalan untuk menuju kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Ini usaha muhasabah yang pertama. Mengira, membandingkan antara dosa kita dan nikmat Allah. Cukup bro, cukup le dosa dan kesalahan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi dosa kita juga begitu banyak. Kita mesti terbaik benar. Makin le nikmat, makin turun dosa. Makin le nikmat, makin turun dosa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kata Abu ya, sesuatu yang milik Allah seperti ibadah, baik yang fardu maupun yang sunat, yang manfaatnya untuk kita, apakah itu dari kita atau dari Allah? Jadi kita harus muhasabah juga. Karena terlalu banyak kita membangsakan kepada diri kita. Jadi membangsakan kepada diri kita itu lagi bunuh. Kesalahan kita di dalam berguru apa? Karena kita menganggap guru itu untuk kita. Maka salah. Yang benar kita ini untuk guru.
Lagi kepegang lagi kitab Tuhfatul Mursalah. Ibadahnya orang syariah itu kapan? Taam, berat. Tapi ibadahnya orang-orang ma'rifat itu adalah basan atau juga disebut dengan mahabbah. Jadi punya ibadah ingin mahabbah maka hana berat. Tamu tarikan hana berat, ya tawajud hana berat, ya suluk hana berat. Pekan karena cinta. Pekan banyak berat karena kurang cinta. Gop ya suluk sebelum dia 5 orang hana pak. Kita pekan itu pun bukan. Dino tarik, ada tarik, cucu yang tahu. Nama ini, tinggal begini orang biar pun makanya lumayan. Aiwan pemalu nanti cucu, jadi tak cucu. Dikenalnya. Ayah ini pun mak ini dia tidak. Mana ini dia tidak tidak. Lalu karena mak ini dia ni. Yang awal dia cuma yang supaya bayar. Jadi saya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh hartamu. Dilalaikan oleh anak dan cucu daripada menyebut nama Allah. Sampai dari oleh. Jadi mahabbah. Jadi makanya nyoyo yang kurang banyak. Cuman cik kalagian, bukan cik kalagian. Jino agama nyoyo kena bibit agama kita pegang gok hai tule. Haitule agamanya kalau Nabi di akhir zaman dianggap aneh. Pada al-Islamu ghariba. Dulu permulaan datang Islam ini dianggap aneh. Islam ini dianggap aneh. Wa sayaudu ghariba. Dan nanti di akhir zaman juga agama ini akan dianggap aneh. Agama ini sudah dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah kamu orang-orang yang dianggap aneh. Kira lo nawayan kalau. Oh iya, lele mau terus mana? Kira. Berbahagialah kamu orang-orang yang dianggap kira. Ayolah. Kira lo ya. Bukan berarti malam ni jalan berarti nanti mau jalan. Jalan boleh wae, jangan mati di sini. Kira. Mana yang ni kawan? Berbahagialah kita orang-orang yang dianggap heran, yang dianggap aneh. Kino kena tak cerita agama, kebit-kebit agama tak pegah agak itu. Sebab nak orang lagi yang zaman rajinnya punya kau. Zaman rajinnya punya kah hayat dek. Zaman rajinnya suluknya kah hayat dek. Zaman rajinnya kah hayat dek. Kenapa? Karena ininya tadi tidak benar. Karena pikir dia saja, nama nama. Dia saja, nama nama, pangkat nama nama, jabatan nama nama. Secara duniawinya kita memang tidak dapat apa-apa di sini. Secara dunia, tapi perlulah kita ketahui hari ini yang membangunkan kita hari ini. Yang pukul-pukul na yun, ingat ke Allah, ingat ke Allah, bedonya sampai-sampai lah boleh kata. Ini ada kalau durung bahasa bongi, motoi, ada biu-biu, oh, kerja bodoh. Mana biar bodoh? Oh, kerja. Tapi ya bawa warung esok baca laka-laka ni, apa? Dalam luar tu orang hana orang yang kena Allah maksudnya. Pentungkah Pak Ino? Baik juga, baik hilang, baik pangkat macam ya, tapi Allah manusia.
Siapa yang menegur, ingat Allah, sebut-sebutlah nama Allah. Kalau kamu sebut nama Allah, namamu disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya di sana. Saya disebut bentang oleh Pak Gubernur. Ini tungkuan dia terus. Idanya bentang oleh Pak Gubernur bangga luar biasa. Kaya menteri, ya tidak tahu yang dia. Hanya dengan rekong Pak Gubernur anak. Pak Polres. Ya, orang beda ke ngam Gubernur rakyat. Ngamu pergi, beda ke ngamu pergi. Ngan camat mentang. Pendiam. Anak kelam dia. Jadi pada kami telepon, kan lelengnya. Kau telepon Pak Camat. Makanya dia kemana ni? Bisa mana ada yang Pak Camat? Kalau dia tahu kan ada kelang-kelang ada. Jauh di mana? Di mana ni kan Pak Camat? Bukan dia yang ada di sana kalau. Beda pun terpun. Ni tayo mana? La ilaha illallah baru lego kelanju. La ilaha illallah. Ya kelanju. Bagaimana yang penting dah ini. Hana fana, hana habis. Ini diajarkan kita oleh Abu. Dan tayo harus yakin. Kalau kita kejar akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat luput. Kita tanam padi, rumput tumbuh. Tapi ada tertanam rumput nyampe melumpur mau padi. Begitulah pada saat kita mengejar akhirat, dunia ini pasti dapat. Jadi kita kejar dunia, maka akhirat itu lucu. Tapi nya beda paham bukan Rian menunggu Agus. Oh berarti kamu haji rejakan. Kalau yang jayu je yang perjuangan. Tegak lepas ini awak yang halan ayu itu lah kan. Awak nak dunia ayu itu lagi. Yang jayu. Jadi jauh balik kalau mau aja. Beda mau aja betul mau ada tempat. Kalau dia jayu ibu ada yang halan ayu yang awak tak. Jadi perjuangan Kino Beyo dengan cerita Nabi lagi berpegang dari sahabat. Nabi kena sahabat. Lalu Nabi kerja petani, kena sahabat. Kena Nabi, kena. Untung nak datang. Kamu mendengar begini. Yang sahabat yang lain Nabi elok kerja jauh laut Nabi layan. Gimana Nabi? Oh enggak Untung nak kata Tunggu kalau berjumpa Ijak amal tentara Nabi elok tentara Gimana? Oh enggak Untung nak kata amal tentara. Jadi hati soleh yang bro, mana yang bro? Enggak perlu. Yang petani kan, petani yang beriman. Yang nelayan kan, nelayan yang ingat kepada Tuhan. Tentara juga kan, tentara yang beriman. Polisi juga baik, polisi yang beriman. Yang mana yang salah? Betul. Asal tujuannya itu satu. Tayo sebenarnya hana yang karu. Punya tujuan pada hakikat itu Allah. Tujuan pada tarikat itu guru mursyid. Cuman dia kadang-kadang karu budayanya karena kesalah tujuan. Tujuannya nafsu. Maka hilang kesalahan tayo. Tapi menyertanya sampai-sampainya yang terpegahnya apa ya tujuannya, apa ya yang tanya
Ikut awiyah macamnya awiyah yang tak pegang sampai-sampai dan tujuannya awiyah, dan kalau bisa tak buktikan bangunnya anak petihnya yang tujuannya awiyah, adanya tujuannya awiyah anak karu bahkan tanya karu karena tujuannya nafsu, tujuan pangkatnya, tujuan perut gede, tujuan kehebatan gede, maka karu ini tapi ya tujuannya awiyah anak karu. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makanya dia harus tak tenggelamkan adanya teman-teman. Gimana cara ada tenggelamkan adanya? Jalan yang paling cepat itu adalah zikir. Yang paling cepat berzikir. Mereka kepegang ya. Allahumma ja'al lisanana rataban bi dzikrika wa qalbana mamlu'an bi ma'rifatika. Jadi hati tanya penuh dengan ma'rifat. Akibat cara bertemu ma'rifat yang ke dengan yang pertama apa? Allahumma ja'al lisanana rataban bi dzikrika. Jadi dengan zikirnya untuk mendapatkan ma'rifat. Jadi ma'rifat yang paling rendah mentang ini. Katakan ma'rifat tingkat tinggi. Ma'rifat yang paling rendah mentang karo takun kun. Mentadu berdoa Allah, ya Allah, kamu mulai tahu ya Allah. Dan yang paling banget tahu ya Allah. Dan yang paling cepat hadirnya Allah. Yang tahu yang mana yang melendir, tumpuan yang melendir. Kada lepas kada dia kan. Yang melendir artinya kita panggil manusia lama. Jangankan orang lain, kita panggil istri kita juga kadang-kadang lama. Kita panggil anak kita juga lama. Yang paling cepat itu Allah. Dan kita panggil Allah itu dalam keadaan apapun. Allah tidak membatas-batasi kita panggil namanya. Karena ikutnya Allah menyokah gak kai kahulun, menyokah bro akai baik kahulun. Karena ikutnya Allah lainnya. Ala kulli halin wa fi kulli halin ini amatihi tatimmu salihah. Nyen punya kata tim lagi yang mendang kata tim orang tak kun kata ya Allah. Ya Allah. Aduh ya Allah. Citingan. Palain hendak putengan. Pulang tanya yang kapan diam putengan. Mana pendium bukan doa. Kalau dia belum, apa dengar? Dengar iwan jalan teluk ni, upah. Iwan jalan teluk ni umangan. Yang boleh dengar. Yang makrifat tingkat rendah. Jadi makanya Imam Ghazali pertama berzikir dengan lidah secara terpaksa. Lama-lama nanti berzikir dengan lidah terbiasa. Lalu berzikir dengan hati secara terpaksa. Yang keempat berzikir dengan hati secara terbiasa. Yang kelima zikir itu yang menghidupkan kamu. Baru kesah takkan kalimatu haqqin alaiha nahya. La ilaha illallahnya adalah kalimatul haq. Diaduh kalimatnya ke kamu udih. Wa alaiha namut. Dan diaduh kalimatnya ke kamu mati. Anak mati dan kamu beredam. Kamu nak ganggu, nak menjak rumah kita, nak mengganggu tanah kita. Kamu meretik rumah kamu meretik rumah kamu. Beredam. Kamu mati diaduhnya dan kamu mati diaduhnya. Wabiha nu'adhu insyaallah. Dan dengan kalimat ini insyaallah kita akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, termasuk dalam golongan orang-orang yang aman. Jadi awate kana atanya kapunoh makrifat lamate. Jadi awate kapunoh makrifatnya kelega cerita pun. Jadi lama-lama, jadi memang tanya bagi tanya yang baru-baru, bagi tanya yang anak terbiasa. Kadang-kadang dunianya mengganggu dia. Aku dunia mengganggu dia.
Kena oleh yang Pak Nampek, kena oleh dompet 50 bisa goyang baik ke ngompeng yang le lah, 50 rupiah macam mana bisa goyang. Ya berarti hana punuh la ma'rifah, nyuruh ka punuh ma'rifah yang habis. Jadi yang ka punuh ma'rifah baru ke wa abdanana hayyinan wa layyinan di ta'ati. Itu mana hayyinan wa layyinan? Makna hayyinan wa layyinan mudah dan ringan kita melakukan taat. Jadi mudah dan ringan melakukan taat, itulah orang yang khusyuk. Wasta'inu bis sabri was salah. Tak bantulah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk hana berat. Berarti tayo menyerta bubur semua yang hana berat yang berarti tayo kana khusyuk sama dia. Yang tanda, tanda le tayo ka khusyuk. Dan tandai awal kita bubur ibadahnya hana terasa berat. Coba kalau nak lihat sembahyang luar biasa. Sudah berjalan, sudah tertati-tati, bangun sudah begitu sulit, tapi beliau tetap sembahyangnya berdiri, sembahyangnya berjamaah. Luar biasa. Kalah nayo yang muda-muda. Kalah nayo yang muda. Apakah jurung pegang hana sembahyang macam awaknya hana kalau kalau ya betul kalau betul berhubung boleh tak. Jika ulama di Aceh seorang ulama pimpinan pesantren yang sembahyang berjamaah, dia menjadi imam 5 waktu itu hanya dia. Jadi dia pesantren di Aceh yang dong imam yang kan pimpinan pesantren. Penting loh saya. Oh, hanya di Aceh, dia darah lagi pimpinan pesantrennya hanya dong imam ni. Kalau pun dari imam 2 3 lagi. Ini jauh bau ni pada pahamnya. Dia pimpin pesantren dan yang menjadi imam 5 waktu itu kelima-limanya itu abia ini. Orang itu apa? Sesuku. Budilang no. Abi Bukhari. Memang awalnya fitnah, terima kasih orang fitnahnya. Orang yang cerdas tidak menerima fitnah. Yang menciptakan fitnah ini orang yang benci. Yang menerima fitnah orang yang dungu. Yang menciptakan fitnah orang benci, yang menerima fitnah orang dungu. Adapun orang yang cerdas, ya Allah ya. Betul. Betul lagi bulan. Baru cerdas. Kalau perhatian ni. Dia kita yang perlu boleh kalau untuk kiasan utang bukan saya 10 hari dulu boleh sempat juga bolong 2 kali. Padahal saya jauh lebih muda dari dia. Dia sesepuh itu tak bolong-bolong boleh. Yang lagi ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi itu belum tandanya tanya khusyuk. Yang tanda ka khusyuk ni, apa tanda? Tanda ni kita kubur sembahyangnya kalian. Jadi dan itu ibadah munyohana ngon tasawuf selalu tanya membangsakan ibadahnya Mbak Droneo. Kalau tanya bangsakan ibadahnya Mbak Droneo maka timbong kesombong. Akulah aku, saya lah saya, beginilah. Yang lain kau mendu betul citra yang macam timbullah penyakit itu. Kenapa? Karena membangsakan kepada dirinya. Orang tasawuf tidak seperti itu. Orang tasawuf itu membangsakan kepada Allah. Tanya harus muhasabah itu. Lagi kepada Allah, apakah itu dari kita atau dari Allah? Taat yang tak kukurnya muyo tayo tak rasanya dari tayo maka sombong.
Tapi waktu tanya melakukan taat, tanya merasa itu dari Allah, punya hana bantuan Allah. Dia lagi malamnya. Bukan yang bisa daya karena dibantu oleh Allah. Apa tanda Allah sayang kepada kita? Tandanya Allah sayang kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kita. Tandanya Allah berizin sebut-sebut namanya pada lidah kita. Cium tak keng dan Allah. Cium tak teroh dan Allah. Cium tak mengerti. Allah beri izin sebut-sebut namanya pada lidah. Jadi makanya dipegang oleh orang-orang bijak, man ahabba syai'an kasura dzikru. Yang muhasabah yang kedua. Jadi inam juga masih bahaya. Berbahaya ini. Bukan, bukan orang hanya dari Allah, dari Allah. Dia mata pegahnya biji ibu. Ya kok sama lagi orang peliti, hanya kau peliti. Ya dia pegahnya kon peliti, ya dia yang peliti. Ya dengan pegahnya kon dari Allah peliti. Bantu Allah bantu. Ya dengan pegahnya kita lagi ibu. Cukup bahaya. Maka ini makam yang kedua masih ada bahayanya. Maka di situ perlu muhasabah yang ketiga. Apa muhasabah yang ketiga? Taat yang kita lakukan, kita tidak boleh rita kepada taat. Nah, jadi tayang kita buku taat, tayang baik rita kepada taat ya. Mana baik rita boleh, sampai-sampai harus tercelah. Belum kali rejak mesti membuat film pikiran. Kita lebih sebulan, anak. Belum kali rejak dulu pikiran, belum ibu undang ni, tunggu undang ni, anak berani. Anak ni tercelah role. Jangan ambil baru borong yang mungkin, tentang lagi ipo sih. Jangan mesti baru borong. Ikaw kalau peluru yang naik ke tepu. Ada yang dua orang ada yang masjid sana lagi kamu sini. Ya dulu lagi aja. Ada baru dia ya dulu. Ipete mereka tahu. Kau kalau yang dulu ada bukan tepu. Jadi maka perlu muhasabah yang ketiga. Muhasabah yang ketiga, kita tidak boleh rita kepada amal kita. Banyak apapun amal yang sudah kita lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, kita harus selalu mencela amal kita. Kita harus selalu mencela kebaikan yang kita lakukan. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa dibandingkan dengan sebulan. Apalagi dibandingkan dengan guru kita amal kita tidak ada apa-apa. Bahasa Aceh FK tidak. Maka jangan pernah bangga kita dengan amal kita. Jangan pernah bangga kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah bangga. Tapi kita semakin baik, kita semakin rajin ke masjid, kita semakin rajin tawadhu, semakin rajin kita bersuluk, semakin rajin kita mengaji, semakin rajin kita berzikir. Tapi kita selalu mencela kebaikan. Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Oh pakaian terlebih hijau. Terakhir nak waktu pakaian. Nak waktu pakaian. Nak urut pakaian. Iban lagi. Orangnya rajin dah yang urut. Tapi kau yang masih. Kalau bukan anak-anak beres, kimia tu ni orang tahu. Jadi yang kedua adalah juga pertanyaan, tahunya oleh rajin dah yang masjid, tapi item dia apa? Ayat juga anak beres. Jadi makanya dalam momen hari raya kurbannya, dan kurban pada syariat, kurban
sembelih unta, kerbau, sapi, kambing, lembu, biru. Hanya korban syariat. Korban tarikat pun yang tak korban, yang tak sembelih rasa ego yang dalam hati. Tak sembelih rasa sombong yang dalam hati. Lalu pertanyaannya, siapakah yang ego? Siapakah yang sombong? Yang sombong itu adalah orang yang punya dua sifat. Apa itu sifatnya? Yang pertama, dia malas ke masjid. Yang kedua, dia malas ke majelis ilmu. Itulah orang yang paling sombong. Dan itulah orang yang paling ego. Kau orang kaya, yang sombongnya kau orang kaya. Yang egonya kau orang yang nampakkan. Punya jikaya rejim jamun masjid, jikaya rejim jamun berarti jikian kan. Yang egonya boleh, yang sombongnya boleh. Orang yang doa aja pak masjid dan orang yang doa aja pak majelis ilmu. Lagi, ayo kita mau pesantren, karena mungkin nih, lagi ada. Nampak ada yang dengar lagi. Yang berkat dari tahu, yang hana dari tahu, dan dari lagi yang sampai mulut lebrona. Yang hana dari tahu, hana dari dua itu lagi. Sampai mulut lebrona juga, di istirahat berona. Jadi dengan nada dari tahu, yang kita tembak di malam lah, lepas ini di malam. Malam Kamis posko ini, malam Jumat jalan Tagampok. Malam Sabtu nama balik, malam Minggu nama Abu Yus, malam Senin nama Abu Muda, malam Selasa nama Gempong lah. Malam yang kita tembak ini malam lah. Tapi pengajian dua lah ya. Pak Wali ini malam Sabtu, Abu Yus ini malam Minggu, Abu Muda ini malam Senin, hanya mumpuk-mumpuk aja. Nanti malam Selasa Gempong pula, malam Rabu Gempong. Tapi lagi yang lu kadang pakai. Karena orang yang kalau nanda yang ini wabena, nanda yang ini bet sampai lagi. Jadi so yang sombong, so yang ego dan yang sombong itu adalah orang yang malas ke masjid dan orang yang malas ke majelis ilmu. Jadi tadi saya punya orang yang rajin ke masjid tapi ada yang jabut, yang tak lagi onda, bercoban ke. Nah orang rajin jabut tapi hari yang masjid yang dapat je lagi anda bercoba ikut. Jadi yang pertanyaan ini, tahu penting tanya jak pak masjid, anda jak pak majelis ilmu, tahu lebih penting. Yang saban lagi pertanyaan, tahu lebih penting ban ke ban ikut. Jadi anda tahu penting ban ke. Kita pegang penting ban ikut, cok, kita ban ke. Kita pegang penting ban ke, cak dikit tak balik kau. Bocor ban ke Honda dia, bocor ban ke Honda dia. Ada orang banyak ilmu tidak beramal, ilmunya itu sia-sia. Banyak orang beramal tapi tidak ada ilmu, amalnya itu juga tidak diterima. Jadi makanya tanya Pak masjid berajin saja, Pak tempat majelis ilmu berajin saja. Jadi cukup Allah Bapak Ibu yang terhormat, maka obat iman bandungnya adalah melatih. Payah tak hancur, ego yang payah tak. Ladung-ladung yang tegak menghati, lagi anu murid Abu Yazid Al-Bustami. Kalian murid Abu Yazid, wahai tuanku, saya sudah 30 tahun ibadah. Tapi anehnya semakin banyak ibadah saya, makin anak nyaman buat hati itu. Empat salah. Saya belum turun kalau hati, saya belum turun. Pergi yang itu. Bukan aja kena nolak keubah. Dia jawab hal itu. Dia jawab kelewat. Tak berjawab. Dia berjawab. Belum baca lagak kah? Aku baca berubah. Cok keranjang ni pak, kapal sawo jembe. Tentu ikut. Giling-giling lempas hai. Cok yang berkem kah? Aja baca jembe kaji sawo. Nyo murid kaji pula mah.
gue yang empat anak mumpul kalau berah orang ya kalau yang empat betul hai kau mumpul yang itu artinya ego di dalam ayah dah deploy ego yang deploy tu dia kadang mulai deploy tu mulai boleh anak tu loh gimana cara makanya hinaan ke benarkan itu dengan tarikat, benarkan itu dengan suluk. Bukanlah yang mendawali wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan bertemu hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Karena ada yang bikin tarikat sufi. Nah, ini pun kenal nak. Benci dan yang turun kaya ganti. Benci dan yang turun jauh boleh, hanya boleh boleh. Benci dan yang turun jauh lah, hanya boleh mengangkut. Benci dan yang ke ulama, hanya boleh mengilmu. Benci dan yang ke orang sufi, maka ada yang hanya boleh lazat ibadah. Lazat ibadahnya hanya boleh, walaupun ada yang juga ibadah. Jadi nyoh bapak ibu yang terhormat. Maka oleh karena itu perbaikilah dengan zikir dan dengan tarikat. Jadi oleh karena itu nyo menggantinya upah. Jadi sebab ini makanya dalam pertanyaan boleh dibaca oleh dengan Allah. Sebab naga mengganti, yang petani mengganti dan endai mengganti. Dan Allah juga kepada Allah. Yang lah mengganti juga. Nyawa bukan, nah yang bukan itu boleh. Nah yang bukan, nyawa bukan ini lah. Nanti ini boleh kelagu ngomong boleh. Punya PNS saya lah. Nah ini boleh golongan dari 3A menjadi 3B, dari 3B menjadi 3C. Jadi makanya haitem berkuah zikirnya. Jadi dibaca dengan Allah. Yang saya jelaskan Abi Wadid buat itu. Tengok, tersambunglah malam ya. Gimana cara mengantik upah ni macam tu tak hai lah mengantik. Dia cukup kajikan murid Abu Yazid. Level tu namanya tu. Hai tu mengantik namanya. Yang nampak tarikatnya nampak. Jadi tertanya tarikat bak urun syariat. Jadi tertanya tarikat bak urun ahli tarikat. Tertanya untuk bak urun jauh no. Yang salah alamat. Jadi iban cara mengatik upah dan iban cara anda ingat Allah. Yang tengok bertambung. Level itu ke depan. Kita tambung ni no. Wajib dia boleh. Dan tu demi itu. Jangan kerja. Kami mereka doa. Boleh menduk. Jadi cukup no. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lebih wasilah. Jadi kita tamu lantik dia. Ada dua tunggu dan ini tetap lantik boleh. Jadi tamu lantik dia. Pasang niat dalam hati kita yo. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita niatkan kebaikan zikirnya untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya, seluruh masyarakat kiram baik bapak kita, anak dan istri dan untuk suami kita, mobil khusus untuk draw kita, mudahkan oleh Allah urusan dunia kita dan urusan akhirat kita, mobil khusus untuk Abuya ini sehat, panjangkan umur, dimudahkan urusan selalu dalam kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mobil khusus untuk posko pun ini. Oh luar biasa. Posko ihsan tasawuf. Jadinya luar biasa. Jadi ihsan tasawuf. Supaya berkah oleh. Jadi tamu wajib.